Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto, HRD dari PT Jabes Sipo Fortuna Raya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit sharing mengenai dunia kerja, dunia industri yang berada di luar sana. Nah, namun sebelum saya akan sharing mengenai dunia industri, izinkan saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah bergabung di keluarga besar SMK Widya Dharma Turen. Nah, hari ini adalah hari yang berbahagia tentunya untuk Anda semua, karena tidak semua orang bisa masuk ke sekolah ini. Banyak orang di luaran sana yang mungkin ingin menjadi siswa di sini, tapi belum beruntung seperti Anda semua. Nah, adik-adik sekalian, tentu saja kalau kita bicara dunia kerja, itu erat kaitannya dengan sekolah yang Anda masuki saat ini. Kenapa saya yakin Anda semua memilih masuk ke sekolah SMK itu pasti sebagian besar mungkin yang berada di SMK Widya Dharma adalah harapannya setelah lulus bisa masuk dunia kerja. Nah, tapi mungkin belum banyak orang yang mengetahui. Hari ini akan saya sedikit bagi rahasianya, bahwasanya untuk masuk ke dunia kerja itu nilai akademis saja itu tidak cukup ya. Jadi Anda pinter, ranking 1 terus, kemudian lulus dengan nilai sempurna, belum tentu mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu. Nah, apa faktor yang lainnya yang menentukan? Nah, hari ini akan saya sharingkan. Nah, adik-adik sekalian, di samping nilai akademis yang penting, juga ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebelum yang harus Anda persiapkan sebelum masuk ke dunia kerja. Apa itu? Nah, hari ini akan saya bagikan tips dari mungkin Anda pernah baca bukunya Pak Tung Desem-Waringin ya. Beliau pernah membagikan ada 4 tips sukses ya kalau Anda ingin berkarir dimanapun. Ya, yang 4 prinsip ini yang harus Anda pegang, yang itu nanti akan diajarkan ya selama nanti Anda belajar di SMK Widya Dharma 3 tahun ke depan. Nah, hari ini akan saya bagi sekilas saja. Apa itu 4 hal? Kunci sukses itu ada 4 hal ya menurut beliau itu. Yang pertama itu bisa dipercaya ya. Artinya apa? Bisa dipercaya ini ya jujur. Nah, sifat-sifat seperti ini yang sekarang sudah mulai luntur ya. Bangsa Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar ya, tapi orang jujur ya. Nah, ingat, sepinter apapun Anda, sehebat apapun Anda, tapi kalau Anda tidak mendapatkan kepercayaan, Anda tidak jujur, Anda suka berbohong ya, maka Anda akan fail di sana. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sikap jujur ini adalah berkaitan dengan integritas. Ingat, orang tua Anda menitipkan Anda di SMK Widya Dharma Turen tentunya dengan harapan Anda bisa belajar dengan baik. Makanya Anda jangan mengecewakan orang tua Anda. Saya yakin orang tua Anda memilihkan sekolah ini adalah berdasarkan pertimbangan terbaik dari orang tua Anda. Jadi yang pertama adalah bisa dipercaya atau jujur. Lah, jujur ini perkara sikap mental ya, disiplin. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang juga tidak kalah penting di samping yang poin pertama jujur tadi itu, yang kedua adalah dikenal banyak orang ya, dikenal banyak orang. Jadi atau lebih tepatnya dikenal oleh orang yang tepat ya. Adik-adik sekalian, ingat, sepinter apapun Anda ya, Anda pinter nyanyi misalnya, Anda pinter nyanyi, tapi kalau Anda nyanyinya hanya di kamar mandi, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Ya, sama dengan Anda jago main gitar, main musik, tapi kalau Anda mainnya hanya di rumah saja, mungkin yang hanya tahu ya mungkin tetangga orang-orang rumah itu aja. Sama kalau Anda pinter nyanyi tapi nyanyinya jago nyanyi di kamar mandi, siapa yang tahu? Ya, maka skill-skill yang Anda miliki itu Anda harus show up ya, show up. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara komunikasi. Ingat,
Sama seperti halnya saya ketika merekrut karyawan. Saya merekrut calon tenaga kerja yang mungkin nanti Anda akan mengalami kelas 3 setelah lulus Anda akan melamar beberapa perusahaan ya. Saya akan merekrut calon karyawan. Nah, dari mana saya tahu karyawan itu, calon karyawan itu tersebut pinter? Dari mana kalau calon karyawan itu hebat sesuai dengan kualifikasi yang kami butuhkan, kalau dia tidak pandai mengkomunikasikannya? Ingat, sepinter apapun Anda, sepinter apapun, tapi Anda tidak mampu menjual kepintaran Anda itu, ya sudah, selesai, it's over. Ya, ibaratnya saya belum pernah ketemu Anda, belum pernah berjumpa dengan Anda, telepon juga tidak pernah. Kemudian Anda datang kepada saya untuk melamar pekerjaan. Pertanyaannya, dari mana saya tahu bahwasanya Anda itu kandidat yang tepat? Oke, di sekolah Anda juara 1, ranking 1, dalam hal apapun Anda juara 1. Ya. Tapi yang tahu siapa? Yang tahu hanyalah mungkin lingkungan sekolah. Tapi bagaimana dengan saya yang tidak pernah ketemu dengan Anda, tidak pernah berjumpa dengan Anda? Ya. Nah, maka dari itu kemampuan komunikasi yang di sini berperan yang cukup besar ya. Nah, Anda punya kesempatan selama 3 tahun ke depan untuk mengasah kemampuan komunikasi. Nah, dan Anda juga tidak perlu khawatir karena ya, setahu saya di SMK Widya Dharma banyak materi dan banyak materi yang di samping dari Bapak Ibu guru dari luar, termasuk dari saya nanti yang biasanya mengisi untuk yang kelas 12, yaitu untuk mengasah kemampuan komunikasi. Betapa besarnya pentingnya kemampuan komunikasi yang itu nanti mungkin akan berdampak ketika Anda masuk ke dunia kerja. Ingat seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sepinter apapun Anda, tapi kalau Anda tidak mampu menjual kemampuan komunikasi Anda, ya sudah, siapa yang tahu ya. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama adalah bisa dipercaya, kedua dikenal banyak orang, atau lebih tepatnya dikenal oleh orang yang tepat. Nah, yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga, jadi yang 1, 2, dan yang ketiga. Yang ketiga adalah punya nilai tambah. Ya, nilai tambah. Nilai tambah ini lebih tepatnya seperti ini. Logikanya adalah, oke, saya ingin tanya, di Malang, makanan khas Malang yang lagi booming apa misalnya? Oke, taruhlah bakso ya, mungkin yang sudah terkenal bakso ya. Berapa banyak pedagang bakso yang ada di kota Kabupaten Malang? Ya, ada yang mungkin dagangan baksonya kecil, ada yang sampai besar, bahkan buka 2 jam aja sudah habis. Ya. Pertanyaannya, yang dijual sama apa tidak? Ya, sama-sama bakso. Bakso asalnya dari mana? Ya, daging sapi, sama. Jadi bahan dasarnya sama, sama-sama dari daging, sama-sama ada campuran tepungnya, ya. Tapi ya, ada yang mengemas dengan cara berbeda. Kalau biasanya bakso ukurannya sekecil-kecil ini, ya, ada juga. Oh, mohon maaf, ada iklan lewat. Suaranya agak berisik. Ya. Jadi kalau ada biasanya ada yang jual pentol bakso sebesar ini, kalau nggak salah ada di daerah daerah Gedok sana itu yang jual baksonya segini, ya, segini besar. Saya kalau saya datang ke Turen itu selalu jadi langganan saya itu, karena kebetulan saya favoritnya bakso ya. Segini besar baksonya. Jadi kalau ditaruh di mangkok itu penuh. Anda nggak bisa pesen apa ya, menu-menu yang lain, karena satu segini aja itu sudah memenuhi mangkok Anda itu sudah. Ya. Dan kalau saya mau datang ke sana itu memang harus pesen dulu itu. Kalau nggak gitu habis. Bayangkan ya, sama-sama jualan bakso, yang satunya dengan susah payah menjual baksonya, yang satunya ya, apa yang membuat Anda berbeda ya? Anda berbeda. Jadi bakso ini cukup berbeda dengan yang lainnya. Besar, di dalamnya ada lagi bakso yang kecil-kecil itu. Atau kalau istilah kerennya adalah bakso beranak ya. Tapi ini agak berbeda dan saya suka karena di samping ada pentol kecil-kecilnya itu ada bumbu-bumbunya yang khas sekali, yang banyak orang suka ya, punya nilai tambah.
Artinya begini, adik-adik sekalian, eh, oke, taruhlah misalnya Anda sudah masuk sini, taruhlah nilai Anda semuanya bagus-bagus, 100 semua, 100 semua, sudah 100 semua, Anda pinter-pinter semua. Nah, pertanyaannya, andai kata saya ingin merekrut satu dari Anda, nah, pertanyaan besarnya adalah, kenapa Anda harus terpilih? Nah, wong nilainya sama. Oke, semua mata pelajaran 100 semua. Ya, berasal dari sekolah yang sama, dari jurusan yang sama juga. Pertanyaannya, kenapa saya harus pilih Anda? Maka nilai tambah ini harus Anda dapatkan. Ya, apa itu? Bebas terserah, karena saya yakin semua individu, semua manusia itu punya dibekali kemampuan yang unik, yang itu tidak dimiliki oleh rekan-rekan Anda atau bahkan orang lain. Ya, nilai tambah ini yang harus Anda cari. Ya, misalnya, oke, Anda semuanya karena nilainya bagus-bagus semua, misalnya, oke, Anda jago bahasa Inggris. Ya, tapi bahasa Inggris juga kalau hari gini ya siapa sih yang tidak bisa, bahkan ya sedikit-sedikit banyak yang bisa ya. Oke, kalau Anda jago bahasa Inggris, tambahi bahasa asing yang lain. Misalnya, Anda sudah pinter di kelas, nilai Anda bagus-bagus, jago bahasa Inggris, kemudian jago bahasa Perancis ya. Ini jarang ya. Jadi nilai tambah Anda ahli dalam bahasa. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi buat nilai tambah ya. Ingat, kalau Anda sudah punya nilai tambah, itu Anda tidak akan terlalu kesulitan untuk bersaing di dunia kerja. Jangan khawatir, ini saya sudah membuktikan pengalaman pribadi saya. Memang tidak mudah untuk menemukan nilai tambah. Tapi kalau sudah ketemu, ya jangan khawatir Anda kebingungan cari pekerjaan. Justru perusahaan akan cari-cari Anda. Ya, justru perusahaan akan cari-cari Anda. Ya syaratnya apa tadi? Punya nilai tambah. Oke, Anda sama-sama punya nilai yang bagus, dari sekolah yang favorit, dari jurusan yang favorit juga. Ya, pertanyaannya adalah, kalau saya ingin merekrut satu orang dari Anda semua, maka apa kelebihan Anda di samping yang tadi saya sebutkan? Oh, nilainya sama-sama kok, dari jurusan yang sama juga, dari sekolah yang sama juga. Maka sebutkan satu keunggulan Anda yang itu tidak dimiliki oleh rekan-rekan Anda. Ya, punya nilai tambah. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama bisa dipercaya, dan yang kedua adalah dikenal oleh orang yang tepat, ya, berkaitan dengan komunikasi. Yang ketiga adalah punya nilai tambah, ya. Ingat, nilai akademis saja itu tidak cukup, ya. Karena berapa banyak orang yang sudah bersaing di sini. Berapa banyak orang yang belajarnya sama tekunnya dengan Anda. Dan yang terakhir, yang ke poin keempat adalah berperilaku menyenangkan. Apa itu berperilaku menyenangkan? Ingat, sepintar apapun Anda pandai bergaul, ini itu ya, kenalan Anda banyak. Tapi kalau tapi kalau sikap Anda terhadap orang lain, misalnya kurang menghargai orang lain, siapa yang mau? Ya. Ya, berperilaku menyenangkan bukan berarti saya mengajari Anda untuk menjadi penjilat, tidak ya, tidak. Saya tidak sedang mengajari Anda seperti itu. Ingat, ketika Anda ketemu dengan orang, ketika Anda ketemu dengan orang yang baru mungkin Anda kenal, ya, orang tersebut itu pasti punya mungkin 1 menit ke depan itu untuk menilai Anda. Samalah nanti Anda ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan, ada sesi yang namanya sesi interview, ya. Ada sesi interview yang mungkin ini sesi yang cukup banyak membuat orang deg-degan, cukup banyak membuat orang fail di sana. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di sesi interview tadi? Karena sebetulnya di sesi interview itu, sebetulnya pewawancara user HRD seperti kami itu sedang menilai perilaku Anda, ya. Jadi
perilaku menyenangkan ini adalah berkaitan dengan sikap Anda terhadap orang lain. Ingat, ada pepatah mengatakan kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, maka Anda sendiri harus menghargai orang lain. Ya, jadi contoh-contoh sederhana ada begini. Kalau Anda mungkin sedang ini ya, mungkin berbuat salah kepada orang tua atau mungkin kepada Bapak Ibu guru Anda ya, kemudian Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua Anda memarahi Anda. Nah, dari situ kedewasaan seseorang, sikap mental seseorang bisa dinilai. Respon Anda terhadap orang yang memarahi Anda, itu akan orang lain akan bisa menilai. Kalau Anda dimarahin, Anda balik marah, kemudian Anda tambah ngambek gitu ya, kita bisa ngukur sejauh mana kedewasaan Anda. Misalnya Anda dimarahin teman aja lah, walaupun Anda nggak salah, Anda dimarahin, Anda balik marah. Nah, kita bisa mengukur kok tingkat kematangan emosi Anda, sikap Anda, perilaku Anda itu seperti apa ya. Ya terus terang memang ini ini sesuatu yang tidak mudah ya. Tapi jangan khawatir, nanti selama 3 tahun ke depan Anda akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru Anda, terus ada juga mentor-mentor dari luar yang datang kepada Anda yang akan sharing tentang pengalamannya di dunia kerja, di dunia industri, sehingga Anda mendapat banyak masukan dari mentor-mentor tadi ya. Jadi keempat hal ini sangat berkaitan erat nanti yang mungkin Anda sekarang belum merasakan. Tapi nanti ketika Anda masuk ke dunia industri, 4 poin ini akan menjadi faktor yang cukup Anda butuhkan dan sangat menentukan ya. Tapi Anda tenang saja. Nanti 4 poin ini akan kita ajarkan kepada Anda semua. Tentunya itu memang butuh proses ya. Itu memang butuh proses. Tapi jangan khawatir, nanti akan kita bimbing pelan-pelan ya. Nah, itu tadi yang sedikit ingin saya sharingkan kepada Anda semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMK Widya Dharma Turen. Ingat, tidak semua orang bisa beruntung masuk sekolah ini. Mungkin ada banyak tetangga Anda yang mencoba mendaftar di sini dan mungkin belum beruntung ya. Ingat, banyak orang di luar sana untuk ingin menjadi seperti Anda, diterima di sekolah yang diimpikan seperti SMK Widya Dharma, tapi mereka belum bisa karena memang mereka belum beruntung. Jadi saya ucapkan selamat dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Widya Dharma Turen. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.